Kalau kakak mau aku menghilang, aku akan menghilang. Aku kan selalu nurut. Aku pasti tidak akan bikin kalian susah. Dikabarkan, seorang wanita karena ucapan ibu angkatnya meneguk racun rumput. Sampai sekarang sudah diselamatkan 3 hari 3 malam. Ini menarik perhatian seluruh warga kota. Dasar pembawa rugi, barang gak berguna, jaga adik saja kamu gak becus, sampai dia jatuh dan kepalanya berdarah. Kenapa kamu gak mati saja? Nyawamu itu aku yang selamatkan, sekarang balikin nyawamu padaku. Baik, Ibu. Gila, kamu benar-benar gila. Cepat muntahkan, muntahkan. Muntahkan. Menurut orang dalam, waktu kecil perempuan ini pernah tersesat dari orang tua kandungnya karena tak patuh. Sejak itu dia kena trauma patuh, sampai kepatuhan meresap ke tulang, bahkan nyaris gila. Tapi kali ini, akhirnya kami menemukan orang tua kandungnya. Banyak warga baik hati bilang mereka akan terus mengikuti soal ini. Dan berharap dia bisa diterima keluarga, jangan terluka lagi. Aku sudah pulang. Kali ini, aku pasti akan jadi orang yang paling patuh. Kak, akhirnya kamu bangun juga. Karena kamu anak kandung ayah ibu dan adik kandung kakak, maka mereka. Aku akan menjagamu baik-baik, Siwan. Karena ayah dan ibu mengadopsiku untuk menebus penyesalan karena kehilanganmu. Selama aku masih ada, jangan harap kamu bisa tetap tinggal di sisi mereka. Adik kandung apaan? Aku cuma punya satu adik, kamu, Mingze. Siapa yang tahu kebiasaan buruk APA yang dia pelajari di kampung miskin Terpencil? Kalau saja dia tidak minum racun sampai semua orang tahu, kami sama sekali tidak akan bisa menemukannya. Kak, jangan ngomong gitu soal kakak. Karena kakak sudah pulang. Kalau aku yang harus pergi, itu memang sudah seharusnya. Kamu pergi? Mustahil. Suwan. Aku peringatkan kamu, di rumah ini, Mingze yang paling penting, bukan giliranmu bikin ulah. Sebaiknya hentikan akting nangis, ribut, lalu mengancam bunuh diri itu. Jangan cari belas kasihan. Lain kali pikir matang, menjauh dariku. Jangan kotori tanah keluarga Surya. Memalukan keluarga Surya. Kau mau apa? Kau suruh aku menjauh. Aku nurut. Gimana ini? Suwana, kau. Sebenarnya kau mau apa? Apapun yang kakak suruh, akan kulakukan. Aku nurut. Jingshen, kamu mau apa? Dia adik kandungmu. Apa kamu baru puas kalau dia dipaksa sampai mati? Orang gila. Dia orang gila. Wan, ibu di sini. Ibu akan bawa kamu pulang.
13 tahun sudah, keluarga Su tak peduli sama putri kandungnya yang sejak umur 5 tahun terlantar di desa. Sekarang, keraguan dari luar terhadap keluarga kita tak pernah berhenti. Kalau dia bikin masalah sedikit saja lagi, nama keluarga Su bakal hancur total. Grup sebesar ini juga pasti tak akan bisa dipertahankan. Kalau sudah pulang, ya sudah pulang. Lalu ke depannya, jaga baik-baik aturan keluarga Su. Jalani hidup dengan patuh dan tahu diri, baru kita tetap satu keluarga. Baik, baik, ayo makan, makan. Wan, kamu baru keluar dari rumah sakit, harus banyak makan biar pulih. Siwan, kamu pulang lagi memangnya kenapa? Kamu tetap saja nggak disukai. Aku akan bikin kamu paham. Di rumah ini, memang sama sekali nggak ada tempat buatmu. Ayah, makan capit kepiting ini, dagingnya lembut banget. Iya. Bu, coba udang ini. Segar banget. Oke. Kak, abalon ini sengaja ku siapkan buatmu. Terima kasih, Dick. Tetap saja Mingze yang paling perhatian. Kak, kamu juga makan. Udang ini manis, dikirim lewat udara, enak banget. Kamu di desa pasti belum pernah makan yang senak ini, kan? Kok enggak dimakan? Mingze baik hati ngupasin udang buatmu, kenapa kamu sok jual mahal? Dikasih muka malah kurang ayah, ya? Kakak benci aku, ya? Atau jijik karena tanganku kotor? Jadi kakak nggak mau makan udang yang aku kupasin? Dia berani? Suwan. Aku bilang padamu, Mingze ngupasin udang buatmu itu sudah ngasih muka. Di rumah ini, apapun yang dia kasih kamu, meski harus berlutut, kamu tetap harus menerimanya dariku. Jangan nggak tahu. Cukup. Ribut apa sih? Cuma makan udang, kan? Wan. Kok kamu gak nurut begini? Mingze juga niatnya baik. Jangan bikin suasana gak enak. Anak ini keras kepala, kamu juga tahu, kan? Jangan ngomong kasar, kalau sampai bikin masalah lagi gimana? Wan, coba cicipi. Udang ini dikupasin Mingze buat kamu, masih segar. Makan sedikit nggak apa-apa, jangan bikin kakakmu marah. Juga jangan bikin semua orang repot. Baik, aku nurut. Kalau makan ya makan, kenapa bikin suara aneh? Ada apa dengan Wan? Bu, Nggak apa-apa, dia pasti cuma pura-pura. Masih belum bangun juga, pura-pura mati, ya? Gawat. Nona besar shock alergi. Cepat panggil ambulans. Bagaimana ini? Aku juga nggak tahu. Itu dia. Waktu itu dia masuk rumah. Kenapa jadi begini lagi? Siapkan ruang gawat dan obat anti alergi adrenalin. Siapkan. Vanku. Dok, tolong selamatkan putriku. Dok, dia kenapa? Terakhir kali minum obat sudah masuk berita. Kalau masalah ini dibesarkan lagi, muka keluarga Su mau ditaruh di mana? Reputasi keluarga Su di dunia bisnis akan merosot.
Tuan Su. Pasien terakhir datang ke rumah sakit untuk periksa. Saya sudah bilang dengan jelas, pasien alergi parah terhadap udang. Jika termakan, kemungkinan memicu shock anafilaksis. Waktu itu Anda dan apa kalian semua sudah lupa pada kata-kata saya? Laporan pemeriksaan medis pasien Suri malam, ingat baik, setelah keluar dari rumah sakit, dia tidak boleh makan udang. Dia sangat alergi udang. Kalau sampai termakan, besar kemungkinan bisa memicu shock alergi. Apa? Sudah tahu dari dulu? Aku. Waktu itu aku. Ini semua salahku, iya, aku lupa soal ini. Tapi kalau kakak bisa bilang lebih awal. Hal seperti ini tidak akan terjadi. Ini semua salahku. Apa maksudmu? Jelas dia sendiri yang bodoh. Dia tahu dia alergi, tapi tetap tak bilang. Jelas dia sengaja. Dia sengaja makan itu buat menjebakmu. Suwan memang kejam. Suwan, keluar sekarang. Keluar sekarang. Sekarang dia pasienku. Kalau menghambat pengobatan, tanggung akibatnya. Kau. Wan, kamu baikan belum? Dr. Lu. Pasiennya Sudah lewat masa kritis. Kakak. Adik mengupaskan udang untukku. Kau menyuruhku makan udang. Mana mungkin aku tidak menuruti. Aku sudah seturut ini. Kenapa kalian masih marah? Jangan marah. Aku sudah seturut ini. Kenapa kalian masih marah? Dengar kata-kata kami. Semua ini karena ikut kalian. Su Jingshen, dari dulu ayah bilang, tenang sedikit, jangan terus cari masalah dengan dia. Waktu dia minum racun untuk bunuh diri, hebohnya besar. Kalau dia membesar-besarkan lagi sampai masuk berita. Belum lagi harga diri keluarga Su bisa dipertahankan atau tidak, kalau grup rugi dan kehilangan mitra, kamu tahu tidak? Kalau keluarga Su bangkrut karena ini, kamu sanggup bertanggung jawab? Dan kamu juga. Dia keras kepala, maunya menang sendiri. Jadi jangan ladeni dia, jangan cari gara-gara sampai diri sendiri kena masalah. Ya, aku tahu aku salah. Kedepannya aku tak akan begitu lagi. Sudah. Urusan hari ini selesai sampai sini. Lusa adalah ulang tahun Mingze. Mingze sudah belasan tahun dibesarkan di keluarga Su, kami sudah menganggapnya anak sendiri. Jamuan ulang tahun harus semeriah semestinya, tidak boleh kurang, nanti. Semua tokoh terpandang di kota ini dan para wartawan juga akan datang. Kalau nanti gara-gara salah satu dari kalian sampai merugikan keluarga Su, aku tidak akan mengampuni kalian. Aku. Aduh, sudah. Kita semua keluarga sendiri. Soal kali ini, anggap saja sudah lewat. Van, nanti kamu juga datang ke pesta ulang tahun Mingze. Sekalian tambah pengalaman dan kenalan dengan para nona dari keluarga besar. Ya? Paksu. Suwan. Karena kamu datang ke pesta ulang tahun, jangan salahkan aku. Kalau ku bikin kamu di depan wartawan dan orang penting. Malu besar sekali. Nanti. Aku lihat apa ayah dan ibu masih akan membiarkanmu tinggal di keluarga Su. Aku pasti akan jadi orang yang paling penurut. Van, alergimu kali ini karena ibu lalai. Tidak menjagamu dengan baik. Gelang ini dipilih langsung oleh ibu. Anggap saja ini ganti ruginya, terimalah. Sini, baik ibu. Cantik sekali. Van anak baik, nanti harus nurut, mengerti? Biar ayah dan ibu lebih perhatian padamu. Kami tak akan membiarkanmu menderita lagi. Nyonya, bukankah gelang ini akan diberikan kepada Nona Mingze di pesta ulang tahunnya lusa? Nona Mingze sudah menantikannya sejak lama. Banyak omong, Mingze sudah punya banyak. Kapan Wan pernah menikmati semua ini? Gelang ini akan diberikan kepada Wan. Aku sudah sepatuh ini. Cuma ibu yang sedikit lebih peduli padaku. Sepertinya mulai sekarang, aku harus terus jadi lebih patuh. Hari ini kamu cantik sekali. Terima kasih. Mings.
Dia itu adik kandungmu yang bunuh diri minum obat sampai masuk berita itu, ya? Biasa saja, Nora Klagi. Pantas. Sudah bertahun-tahun tinggal di kampung. Katanya dia kena. Semacam efek samping terlalu penurut. Orang suruh APA, dia lakukan. Benar-benar gila. Suan, gelang ini dari mana? Dari ibu. Itu gelang jelas. Hadiah ulang tahun ke-18 yang lama disiapkan ibu untukku. Aku menantikannya sebulan. Malah diberikan ibu begitu saja pada perempuan itu, Suan. Memangnya dia berhak ab... Suan itu cuma orang yang pulang dari kampung. Kenapa dia berhak merebut barangku? Adik. Ada apa denganmu? Kenapa wajahmu jelek sekali? Kak, kakak perempuan merebut gelang ulang tahunku. Sudah dijanjikan ibu Untuk ulang tahun ke-8. hadiah ulang tahun yang sudah lama kutunggu. Suwan. Ini pesta ulang tahun Mingze. Di saat begini, kamu malah merampas hadiah ulang tahunnya. Mau apa? Dasar perempuan kotor dari desa. Pantas bawa hadiah semahal itu? Kau malah menodainya. Cepat menjauh dari Mingze. Jangan di sini, merusak suasana semua orang. Kau bilang aku kotor. Aku tak pantas memakainya. Kalau begitu, akan kubersihkan diriku. Kalau begitu, akan kubersihkan diriku. Begitu sudah cukup, kan? Aku cukur bersih badanku. Biar nggak kotor lagi. Iya, kan? Nona keluarga Su, kamu baru ditemukan kembali oleh keluarga Su. Nona Su. Apa keluarga Su yang memaksamu melakukan ini? Bilang saja, kami pasti akan membongkarnya. Kita nggak bisa. Terus bikin kerib. Cepat cari cara. Kalau ayah sampai tahu, kita pasti nggak akan dilepas. Aku tahu, bukannya aku lagi mikirin ini, kakak. Adik. Aku cuma nurut saja. Kenapa kalian takut sekali? Malam. Kakak salah. Yang dimasukin ke hati ukapan kakak tadi. Nggak seharusnya bilang begitu. Gelang ini kakak balikin ke kamu. Taruh kaca itu, jangan sakiti dirimu lagi. Zini. Beri. Pelayan. Sekarang kakak sudah nggak merasa aku kotor lagi? Kalau yang tadi, berarti adik yang merasa aku kotor dan menganggap aku nggak pantas pakai gelang ini? Adik, kamu benci aku? Tidak, Kak. Suan si kampungan, Suan perempuan murahan, gak pantas tinggal di keluarga Su. Gak pantas tinggal di keluarga Su, Suan si kampungan, Suan perempuan murahan. Suana perempuan hina, tak pantas di keluarga. Pantas dapat peran utama. Suana gadis kampung, perempuan hina, tak pantas tinggal di keluarga Su. Suana gadis kampung. Suana perempuan hina, tak pantas tinggal di keluarga Su, Suana gadis kampung.
Ini boneka milikmu. Kenapa mengeluarkan suara yang memaki Suwana? Aku juga nggak tahu, Kak. Aku benar-benar nggak tahu. Nggak tahu. Ini boneka kesayanganmu. Bilang padaku, ada apa ini? Kak, aku nggak tahu. Sumpah, ini bukan aku yang melakukan. Kenapa bonekaku bisa ada di sini? Jangan, dia. Yang lain, ikuti aku. Suwan si kampungan. Si kampungan Suwan. Suwan si kampungan. Si kampungan Suwan. Lanjutkan. Suwan Jalam tak pantas tinggal di keluarga Su. Suwan Jalang tak pantas tinggal di keluarga Su. Adik baik. Kau begitu peduli padaku. Sampai sengaja menyiapkan kata-kata yang begitu khusus. Aku paling penurut. Kalau memang ini yang kau mau. Semua isi hati yang kalian dengar. Pasti akan ku bantu wujudkan. Suwan. Dia sudah tahu dari dulu. Dia sengaja. Apa? Boneka ini benar-benar milik Mingze, Mingze. Walau Camus Sangga Ben Sisuan, Camus juga tak boleh melakukan Alsike Jamini, astaga. Banyak wartawan ada di sini, kalau Mingde melakukan hal seperti ini, pasti akan terbongkar. Nona Mingze, apa ucapan jahat itu sengaja kamu rekam? Apa sengaja Apa ini bukti kuat bahwa kamu berniat jahat? Dulu kamu terlihat. Apa itu semua pura? Tolong jawab dengan jujur. Mingze. Ini benar kamu yang lakukan? Bukan aku. Bukan aku, kamu harus percaya padaku. Aku lama sadar tombol boneka itu pernah diutak-atik. Kupikir sekarang, pasti kakak, diam-diam masuk ke kamarku dan pakai bonekaku. Buat merekam suara-suara itu, mau menjebakku. Dia cuma mau bikin semua orang mengira aku Dia mau di depan wartawan. menghancurkanku, Kak. Kakak lupa? Sejak pulang dari desa, dia bawa banyak kebiasaan buruk. Di rumah sering pura-pura gila dan tolol. Boneka itu hadiah dari ayah untukku. Itu paling aku sayang. Mana mungkin aku ngajarin dia bilang begitu, Kak? Pasti, kakak yang Mau menjebak aku. Sudah kubilang, Mingze tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Ternyata, tetap si gila ini yang melakukannya, kan? Si obsesif. Suka menuduh dan melempar fitnah. Sama sekali nggak aneh. Baiklah. Jadi ini ulahmu lagi. Ternyata. Kamu pakai melukai diri lagi. Buat main sandiwara ini. Biar semua orang perhatiin kamu. Sekarang. Kamu pakai boneka lagi buat memfitnah Mingze. Bikin semua orang salah paham sama dia. Suwan. Benar-benar menjijikan sekali. Bukan aku. Kamu masih berani ngeles. Mingze selalu baik hati. Mana mungkin dia melakukan seperti ini. Di seluruh rumah ini. Cuma kamu yang gila. Ini semua salahmu. Minta maaf pada Mingze. Minta maaf pada boneka ini. Benar itu, cepat minta maaf pada Mingze. Cepat minta maaf, minta maaf, cepat minta maaf. Iya, minta maaf. Cepat minta maaf. Kakak menyuruhku. Minta maaf pada boneka yang memakiku? Benar. Minta maaf. Baik, Kak. Suwan. Akhirnya tetap harus mengalah. Kali ini, kulihat bagaimana kau bisa bangkit lagi. Dia mau apa? Dia mau apa? Kau mau apa? Aku akan membuatnya. Tenang. Diam. Sudah, kakak. Itu permintaan maafku. Ya ampun. Kok dia benar-benar berani main tangan? Bukannya kamu bilang dia sangat penurut? Qui n'a pas bu comme un tamaf, malamantangon? Kenapa kamu tega begini padaku? Kalau kamu benci aku, kamu boleh pukul aku. Tapi boneka ini, hadiah dari ayah untukku. Sudah lama menemani, ini boneka yang paling aku sayang. Ini sebenarnya ada apa?
Ini sebenarnya apa? Pesta ulang tahun yang tadinya baik-baik saja, kok jadi begini? Van, lenganmu kenapa? Dan boneka ini? Sebenarnya ada apa? Bu. Kakak dia tadi malah melukai dirinya, lalu merusak boneka yang ayah berikan padaku. Semua orang sedang melihat. APA? Zuvan. Ibu selalu khawatir tidak adil padamu. Ibu takut sifatmu akan membuatmu rugi. Tapi bagaimana kamu melakukan hal yang memalukan keluarga begini? Suan. Sebenarnya maumu apa? Keluarga Su sudah memperlakukanmu dengan kau berkali-kali bikin malu di depan umum. Apa maumu, keluarga Su, hancur reputasinya sepenuhnya? Setiap hari aku ajari kau buat patuh. Sebenarnya kau dengar kemana? Aku suruh kau minta maaf, kau bongkar boneka kesayangan Mingze. Ini yang kau bilang patuh? Semuanya bohong, pembohong besar. Sejak detik kau masuk ke keluarga Su, kau memang punya niat jahat buat balas dendam padaku. Setiap kali kau menurut, kuma pura-pura. Dasar perusak keluarga, penipu penghancur keluarga Su. Aku tidak pura-pura. Kakak, aku sangat patuh. Kalau sikap patuh Nona Su sebelumnya pura-pura, itu mengerikan. Pura-pura patuh, lalu bertindak benar-benar kelewatan. Pemandangan dalam, lepaskan. Pemant anggan, cepat lepaskan. Bisa bunuh orang, lepaskan. Lepaskan. Dasar penipu. Bukannya kamu sangat penurut? Kalau kusuruh mati, mau? Mati sana. Jangan tinggal di ikelo aga su den bavasial buat ka. Kakak. Jangan ngomong saat kak dia bekong ganggap itu serius. Bagus kalau dia serius. Aku malah berharap dia serius. Pembohong penu dusta itu. Nggak pantas tinggal di keluarga Su. Dia memang harus. Pergi. Harusnya lenyap selamanya. Pergi. Baik. Aku dengar kata kakak. Suan, kamu mau apa? Van. Jangan mendekat. Kakak menyuruhku menghilang. Aku akan menghilang. Aku sepatuh ini. Aku tidak akan membuat kalian susah. Malam-malam. Ya ampun, dia benar-benar lompat. Cuma karena kakaknya menyuruh dia menghilang. Tinggi banget. Kalau lompat dari situ, orang pasti mati. Cepat telepon 102. Cepat rekam. Ini berita besar. Kakak keluarga Su memaksa adik kandung Zelezai. Keluarga Su benar-benar tamat. Dia benar-benar berani lompat. Aku cuma asal ngomong. Aku. Ini semua salahmu. Siapa suruh kamu ngomong begitu hingga nekan dia? Dia sudah loncat dari gedung. Besok keluarga Sukami akan ditertawakan semua orang. Keluarga Sukami bakal tamat, kamu tahu tidak? Aku nggak tahu dia segila itu, sampai nganggep omonganku serius. Kalau aku tahu, pasti nggak akan ngomong begitu. Kamu. Itu karena... Dia merebat gelang Mingzi. Iya, dia yang bikin ulah. Gelang Tanggan. Gelang itu. Aku sendiri yang memberikannya padanya. Apa? Tapi Mingsi bilang, ini salah paham. Semua ini cuma salah pak ayah. Soal ini, ayah nggak bisa sepenuhnya nyalahin kakak. Kakak itu sudah lama gila karena efek samping terlalu penurut. Siapa sangka dia cuma gara-gara omongan orang jadi cari mati. Mingze benar. Suvan sudah gila dari dulu. Kalau dia jelasin gelang itu dengan jelas, aku juga nggak sampai. Kalau urusan keluarga Su jadi besar, besok harga saham bukan cuma anjlok. Kalau opini publik ini nggak bisa ditekan, fondasi keluarga Su juga bisa goyah. Kalau masalah ini jadi besar, Ayah pasti tak akan melepaskan aku dan kakakku.
Jangan rekam lagi, kakak sedang kalut sesaat. Kumohon, kasihanilah kami, jangan sebarkan keluar. Kukap. Ini sudah saat apa? Kalian masih saling lempar tanggung jawab. Kalian semua cuma peduli muka keluarga. Bisnis dan saham macam apa? Wann ku sudah melompat turun? Kita. Bukankah kita harus lihat dulu bagaimana keadaannya? Pulang dan bilang pada ibu, sementara, aku belum berniat mewarisi usaha keluarga. Legipula. Aku juga baik-baik saja di rumah sakit sini. Kenapa dia? Cepat, panggil ambulans. Jangon. Naik mobilku, pergi ke rumah sakit. Akhirnya nyawamu selamat juga. Kenapa setiap kali aku melihat kau selalu bikin dirimu jadi begini? Sebenarnya apa yang membuatmu jadi seperti sekarang? Pertama kali Tuan Muda begitu peduli pada seseorang. Meski Tuan Muda memang dokter yang suka menolong orang. Tapi kenapa aku merasa sikap pada Nona Xuan tidak sesederhana itu? Yangan ini. Orang yang sangat berarti bagi Tuan Muda. Dr. Lu. Terima kasih banyak. Anda bukan cuma menyelamatkan Wan, tapi juga memberitahu kami. Wan, bagaimana kondisinya sekarang? Sekarang dia sudah tidak dalam bahaya maut. Syukurlah. Syukurlah. Masih ada kesempatan buat membalikan keadaan. Nama baik keluarga Su, setidaknya tidak akan hancur total. Tuan Su begitu peduli pada nama baik keluarga Su. Apa nyawa putrimu, Suan, memang tidak penting? Selain luka luar usai lompat dari gedung kali, kondisi tubuh sangat buruk. Dia sudah mengalami gizi buruk parah. Sebelumnya aku sudah berkali-kali mengingatkan kalian untuk menjaga kondisi tubuhnya. Tapi sepertinya kalian tidak mendengarkan satu kata pun, ya? APA. Gizi buruk parah. Dr. Lu. Maksud ucapanmu apa? Yangan. Ada yang menyiksanya? Mana mungkin? Sejak kejadian alergi udang karang yang lalu, keluarga Su sudah mengatur makan, pakaian, dan tempat tinggalnya dengan sangat baik. Bahkan makanannya pun disuruh Bibi Liu masak khusus untuk dia. Takut ada masalah. Di pesta ulang tahun, terjadi hal tak terduga. Tapi keluarga Su kami sama sekali tak pernah memperlakukan dia dengan buruk. Daikelu agasu, dia tak kekur anggan makan. Bagaimana mungkin dia kekurangan gizi? Jangan-jangan dokter salah diagnosis, ya? Tuan ini, tolong jaga ucapan anakku. Dr. Lu. Dia terberwenang di ibu kota, dokter bedah dan dokter umum, hasil diagnosisnya tak mungkin salah. Semua laporan rumah sakit bisa membuktikan kondisi tubuh Nona Su. Tapi dia Wan. Coba bilang pada ibu, apa ada orang di rumah yang menelantarkanmu? Dokter Lu bilang kau mengalami gizi buruk parah. Sebenarnya ada apa ini? Makanan di rumah memang dimasak khusus buatku. Bibi Liu tiap hari mengantarnya tepat waktu. Lihat, Dokter Lu. Sudah bilang aku tidak diperlakukan buruk. Hanya saja, makanan itu adalah sisa makanan dapur. Tapi aku patuh. Setiap kali aku makan habis tak tersisa. APA. Air sisa makanan. Jangan-jangan ini ulah Ibu Liu. Aku mau panggil dia ke sini, biar ku hadapi dia langsung.
Bu, bu, bu. Jangon dipanggil. Jangon dipanggil. Ini sudah tengah malam banget. Ibu Liu sudah lama pulang kerja. Sekarang menyuruh dia datang ke sini kurang enak. Legipula. Kalau kakak sendiri yang salah ingat, Ibu Liu di keluarga Su jujur dan patuh, tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Iya, Bu. Jadi bawahan harus tahu batasnya. Kuma penga su biasa. Mana berani memperlakukan putri kandung keluarga Su dengan sisa makanan seenaknya? Mingzi, masalah ini tak bisa dianggap. Katakan yang sebenarnya pada soal ini. Ada hubungannya denganmu atau Cepat bilang. Kalau berani bohong, ibu tak akan ampuni kamu. Tidak ada hubungan. Ini tidak ada hubungannya denganku. Adik perempuan, saat Ibu Liu mengantar Swil untukku, aku sempat tanya kenapa. Dia bilang, kata orang tua di rumah. Tak sepenting kata-katamu. Para pelayan di rumah juga semua dengar perintahmu. Kau bohong. Kau bohong. Bu. Bukan begitu, Bu. APA? Mingzi, Tega sekali kamu bilang begitu. jadi benar kamu, Yang menyuruh Bibi Liu mengantar air sisa. Mingzi. Selama ini, aku selalu menyayangimu seperti anak kandungku sendiri. Apa itu? Semua selalu mengutamakanmu. Kenapa ibu tega memperlakukan Wan begitu? Aku padamu. Sangat kecewa. Bu, dengarkan penjelasanku, Pak. Dengarkan penjelasanku, Pak. Diam. Dasar anak durhaka. Sekarang kamu sudah berani sok berkuasa di rumah. Apa ayahmu ini sudah gila? Aku. Ayah, jangan gegabah. Menurutmu, semua ini bukan salah si Su Wan sendiri? Dia selalu pakai cara melukai atau pura-pura lompat gedung demi belas. Siapapun pasti muak lihatnya. Apalagi Mingzi, yang biasanya pengertian. Lagi pula. Dia sekarang baik-baik saja, kan? Tak mati. Aku yang tak berguna. Kakak, lantai 2 terlalu rendah. Lain kali, aku akan cari tempat yang lebih tinggi untuk lompat turun. Wan, kamu ngomong apa? Pak Esu. Ayah bukan bilang kamu asal ngomong. Ayah cuma bilang, kamu nggak boleh bicara sembarangan. Soal lompat gedung itu. Belum benar-benar reda. Kalau dia bikin orang mati. Krisis opini publik keluarga Su. Tak bakal bisa dibendung lagi. Kerjasama dan nama baik grup. Semuanya bakal hancur. Paman. Kamu harus tenang. Mana Tega membiarkan kamu jadi istri ketiga. Ini semua salah kami. Jingshan dan Mingzi yang sudah menyakitimu. Jangan dimasukin hati. Jangan lakukan. Kikstermaini lagi. Ayah ibu pasti akan membelamu. Iya, benar. Tenang saja. Ayah akan membelamu sekarang juga. Kenapa malah diam? Cepat minta maaf pada adikmu. Hampir saja ada yang mati. Ini permintaan maaf biasa. Kurasa itu belum cukup. Minta maaf saja tidak cukup. Kalau begitu, minta maaf sambil berlutut. Cepat. Sekarang juga, berlutut. Minta maaf pada Suan. Kalau kau menindasnya lagi, kakimu kupatahkan. Berlutut. Kenapa aku harus berlutut pada wanita? Kenapa dia gila tiap kali? Bisa bikin ayah nurut banget. Ayah ngomong apa sih? Aku ini kakak kandungnya. Kakak tertua itu seperti ayah. Masa kakak laki-laki berlutut pada adik perempuan? Kalau ini sampai tersebar, gimana bisa bertahan di Ya bertahan saja. Gimana aku bisa bertahan di lingkungan ini? Kek. Ini semua salahku. Aku bikin kakak menderita. Biar aku yang berlutut buatmu. Aku tidak akan berlutut, dan kamu juga tidak boleh. Dia sendiri yang lompat dari gedung ini. Air cucian sisa itu, kami tidak memaksanya. Kenapa harus berlutut? Kalian sudah kelewatan, ya? Sekarang sudah saat apa ini? Kalau dia kenapa-kenapa lagi, keluarga Suka akan tamat. Hari ini, kamu harus berlutut. Mau atau tidak, tetap harus. Jika tidak berlutut, jangan anggap, aku tidak akan berlutut. Pintu utama keluarga Suka. Jangan harap kamu bisa melangkah masuk lagi. Cepat berlutut.
Sekarang. Kamu puas, kan? Kalian sudah minta maaf padaku. Tapi, apa kalian sudah minta maaf pada semua orang? Anak yang patuh, kalau berbuat salah, harus minta maaf pada semua orang. Kek. Minta maaf itu niat baik kami, kenapa kamu malah memotret lalu menyebarkannya? Perempuan ini, Sengaja mau menghancurkan nama baikku, citra yang susah payah kubangun. Semuanya bakal Mau apa? Sini kasih ponselnya. Bangun. Bangun. Memangnya kamu siapa berani menghalangiku? Kalau foto begini tersebar. Aku punya muka APA, Bangun, dengar tidak? Sini kasih. Berhenti. Dia benar. Ayah. Kenapa ayah malah membelanya? Sampai sekarang. Urusan kau memaksa adik kandungmu lompat dari gedung sudah diketahui semua orang. Dan kau juga. Di pesta ulang tahun, boneka tiba-tiba melontarkan kutukan. Kau suruh Suwan minum air sisa. Kau kira semua ini masih perlu kuselidiki lagi? Nama baik keluarga Su sudah hancur separuh. Sekarang foto kalian yang sedang berlutut, serahkan ke tim humas. Pas buat bikin kesan kalau tahu salah dan benar-benar menyesal. Siapa tahu bisa meredakan badai opini publik. Biar nama keluarga Su bisa terselamatkan sedikit. Wanwan kesayanganku, kamu pintar sekali. Kamu benar. Kakak tertuamu dan Mingze memang harus minta maaf pada semua orang. Foto itu, berikan pada ayah, ya? baik, ayah. Aku dengar kata-katamu, sekarang juga kukirim ke kamu. Sudah, cukup ya. Anggap saja masalah ini sudah lewat. Paman, kamu harus ingat. Ayah dan ibu tetap sayang padamu. Mulai sekarang jangan cari mati lagi. Kalau kamu kenapa-kenapa, aku dan ayahmu pasti sangat sedih. Keluarga Su ini, di mulut bilang peduli, tapi di hati cuma memikirkan nama baik keluarga dan kepentingan grup. Mereka menutup mata pada luka anak kandung sendiri. Hidup di keluarga semunafik ini. Tak heran dia sampai terpaksa menyakiti diri sendiri demi mencari keadilan. Keluarga Su kalian sekarang terjebak krisis opini publik. Pasti ada banyak hal yang harus diurus. Sekarang kami akan menangani Nona Su. Kalian semua pulang saja. Assistant Lu. Dokter Lu. Selanjutnya, perlu perawatan apa lagi? Justru aku mau tanya padamu. Menurutmu, kau perlu dirawat seperti apa? Menurutku, yang paling butuh diobati bukan aku, tapi ibu yang otaknya kosong, ayah yang terlalu gengsi, kakak tertua yang pemarah, dan juga si teratai putih yang munafik dan kejam itu. Ternyata. Kamu paham semuanya. Benar juga. Dia sudah terluka separah itu. Kalau disentuh orang lain, langsung waspada. Aku tadi terlalu terburu-buru. Maaf, aku sudah terbiasa menghindar. Dokter Ludi. Dokter periksa kepalaku? Aku penurut kok. Silakan periksa saja. Aku tidak memeriksa kepalamu. Kamu lebih tahu daripada siapapun. Cara dia melindungi diri dengan terlalu menurut itu terlalu ekstrim. Aku harus pelan-pelan bikin dia tahu cara yang benar buat melindungi diri. Bahkan kalau jadi lebih tajam. Jadi lebih agresif. ITU juga lebih baik daripada terus menyakiti diri sendiri.
Aku akan kasih kamu resep khusus. Kita coba sama-sama. Resep apa? Yang bisa memisahkanku dari mereka. Apa semua bisa disembuhkan? Mereka tidak bisa disembuhkan, tapi efek samping karena terlalu penurut bisa disembuhkan. Mulai sekarang, kalau nanti ada orang yang menyuruhmu melakukan sesuatu yang menyakitimu, jangan lakukan. Kalau ada yang menindasmu lagi, langsung lawan saja. Lawan. Balas setimpal. Ini caraku mengobati orang. Tapi, sejak kecil sampai besar, aku selalu harus patuh. Patuhi saja aku. Boleh? Perkataannya rasanya beda dari ucapan ayah, ibu, dan kakak. Tapi, dia dokter. Orang baik. Dengarkan dia. Seharusnya. Tidak salah, kan? Kalau bahaya, lindungi dirimu dulu. Lalu, baru bicara soal menurut. Kak, aku sih tidak takut kalau foto berlutut itu tersebar. Paling parah, cuma dibilang tidak tahu diri. Tapi kamu beda, Kak. Kamu kan putra sulung keluarga Su. Kalau foto-foto itu sampai tersebar, orang-orang di lingkungan pasti akan menertawakanmu. Ini semua gara-gara kakak. Makanya kakak jadi kehilangan muka begini. Asal amarah kakak sulung dialihkan semua ke Suan. Begitu aku punya alasan buat menghajar Suan lagi. Si imut itu manis banget. Kalau bukan gara-gara dia, mana mungkin ayah maksa aku berlutut. Bahkan unggah foto memalukan itu ke internet. Mulai sekarang aku sudah tak mau lihat dia lagi. Jangan marah terus. Semuanya sudah lewat. Hanya saja, sekarang ayah sangat kecewa padamu. Dia merasa ini karena ucapanmu terlalu kasar. Makanya jadi besar begini. Begini saja, kakak pulang dulu buat istirahat. Biar aku yang jaga kakak perempuan. Sekalian ku bilang hal baik soal kakak di depan ayah. Biar hari ayah lulu lagi sama kakak. Mingze yang paling pengertian dan perhatian, selalu memikirkan aku di segala, tidak seperti perempuan bernama Suan itu, kerjanya cuma bikin masalah. Mingze. Kau memang paling perhatian. Malam ini hati-hati, kalau ada apa telepon kakak. Jangan sampai si manis kecil itu menjebakmu. Aku masakin sup ayam buatmu. Baru saja sadar, tubuhmu masih lemah. Sipat minum sedikit biut pulih. Nyawamu memang keras juga. Loncat dari gedung pun tak bikin kau mati. Tapi jangan senang dulu. Ayah cuma membelamu demi harga diri dan nama baik keluarga Su. Di rumah ini, kau tetap akan susah bergerak. Daripada bikin sakit mata di sini. Lebih baik cepat pergi ke alam sana. Baik, adikku. Aku akan menurut. Jadi, kau mau aku pergi ke alam sana bagaimana? Seperti ini. Aku cubit 3 kali. Kau ketawa apa? Kenapa dia nggak tak mau kerwa? Jenggen-jenggen. Ada rencana cadangan. Ada yang mengajariku. Kalau orang lain menyakitiku, aku harus membalasnya dengan cara yang sama. Kamu dulu paling penurut? Nurut. Papsena. Bukannya dia punya efek samping kepada kok berani melawan aku? Dia pasti cuma pura-pura. Asal aku bilang nurut, dia pasti bakal lepasin dengan patuh. Dokter Luh bilang, nurut cuma satu cara. Bukan perintah yang harus selalu kuturuti. Dia kasih resep baru. Jadi, aku nggak mau dengar kalian lagi. Papsena. Papsena. Adik bandingin sama aku siapa yang lebih kuat?
Sejak kecil aku kerja di desa. Tenagaku banyak. Aku nggak bisa terus buang waktu sama dia. Kalau Teres ini, aku pasti tumbang duluan. Harus cari cara buat menahan dia. Ternyata masih harus pakai pisau. Adik, waktu aku di desa, aku pernah menyembelih ayam pakai pisau. Lehernya disayat pelan. Ayam itu langsung kejang. Lalu tinggal tunggu darahnya berhenti. Setetes, terkuras setetes demi setetes. Pemandangan itu pasti seru sekali. Siwan. Kau sedang jebak. Tolong. Kakak mau membunuhku. Tolong. Wan An. Ayah ibu, akhirnya kalian datang juga. Aku datang buat nganter sup ayam ke kakak. Nggak nyangka kakak tiba-tiba ngamuk. Dia bikin kumis sakit leherku. Dia juga mau bunuh aku pakai pisau. Semakin kasihan aku menangis, semakin mereka iba padaku. Semakin mereka benci Suwan. Suwan. Dasar kamu ini kesurupan apa? Mingze datang jenguk kamu baik-baik, kamu malah perlakukan dia cepat taruh pisaunya. Wan, kalau apa-apa, ngomong baik-baik, cepat taruh pisaunya. Jangan sampai melukai Mingze, melukai dirimu sendiri. Keluarga Sukami kurang baik apa padamu, sampai kamu bikin ribut terus begini. Kalau hari ini nggak taruh pisaunya, jangan panggil aku ayah lagi. Kalau ini sampai tersebar, Nama keluarga Suka bakal hancur lagi, harga saham grup pasti turun lagi. Di depan semua orang, Aku nggak percaya. dia masih berani nyentuh aku. Kamu ternyata benar-benar berani melukaiku. Suwan. apa yang kamu lakukan? Adik, jangan buru-buru. Lihat ke sana. Semua yang barusan sedang disiarkan langsung. Kamu yang lebih dulu mencekik aku, lalu mau melukai aku pakai pisau. Aku sekarang begini, paling cuma dianggap membela diri berlebihan. In Sieden Lompat Dari Gedung Baru Reda, Kiloaga Sukena Skandal lagi. Anak angkat memaksa putri kandung, pun terpaksa melawan. Benar, aku lihat. Siu Mingze Duwan. Sekarang masih pura-pura polos. Teratai putih aktingnya kebangetan. Suwan kasihan, ditindas sekeluarga sampai begini. Grup Su lambat laun bakal bangkrut. Mana mungkin? Sejak kapan perempuan ini jadi berani melawan? Dia bahkan berani siaran langsung dari beraninya dia. Selesai. Citraku hancur total. Seluruh dunia maya tahu aku anak angkat jahat. Patuh itu cuma cara, bukan belenggu. Kalau orang lain menyakiti, aku pasti melawan. Mendengarkan Dokter Lu juga lumayan. Jingshen. Kemari. Mustahil. Mingze selalu lembut dan baik hati. Mana mungkin dia melakukan, bagaimana mungkin dia yang dulu mencekik, sampai melukai orang pakai pisau. Mingze. Jadi kamu yang hampir melukai Wan. Ini melanggar hukum. Kamu tahu, kamu benar-benar gegabah. Masalah lagi. Kalau kali ini tak bisa ditekan, nama baik grup Su akan benar-benar hancur total. Wan, turunkan pisaunya dulu. Kalau ada apa-apa, kita bicarakan baik-baik. Soal ini memang salah Mingze. Ayah pasti akan membelamu. Ayah takkan biarkan kamu dizalimi lagi. Turuti ayah, turunkan pisaunya dulu. Cepat. Ke sini. Semuanya, barusan mata kita telah dibutakan. Tidak tahu fakta sebenarnya. Sekarang sudah jelas, Su Mingze berniat jahat, lebih dulu menyerang putri kandungku. Dia yang mulai duluan. Keluarga Su sama sekali tak akan membiarkan kejahatan seperti ini. Kami pasti akan menghukumnya sekeras-kerasnya. Keluarga Su tidak punya anak angkat berhati busuk sepertimu. Hari ini, kau diusir dari keluarga Su. Kau bukan orang keluarga Su lagi. Jangan, ya. Ya, ayah tak bisa memperlakukanku begini.
Aku tahu aku salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi, Ayah. Mustahil. Aku pasti tak akan memaafkanmu. Kak, kaulah yang paling sayang padaku, kan? Aku melakukan semua ini demi kakak. Kak, jangan tinggalkan aku. Kau bilang mau datang ke rumah sakit merawat Suri malam, dan membantuku mengambil kembali hati ayah. Cahaya jernih, mulai sekarang aku tak akan percaya lagi apapun katamu. Semoga kau selamat. Kupikir dulu Mingze itu anak yang pengertian dan perhatian. Ternyata semuanya pura-pura. Aku benar-benar salah lihat. Ternyata pembelaannya pada Su Mingze cuma dibangun di atas kesan palsu bahwa dia penurut dan tahu diri. Munafik. Bu, ibu paling sayang padaku. Aku sudah lebih dari Ibu nggak mungkin membuangku. Cepat bujuk ayah. Aku benar-benar nggak mau pergi dari keluarga Su. Aku mau tetap di sisi ibu, Bu. Mingze, selama ini aku terlalu memanjakanmu sampai kamu jadi keras kepala. Kejam. Dan membuatku sangat berutang pada Wan. Semua ini salahmu sendiri. Kamu harus tanggung sendiri akibatnya. Tak ada yang menolongku. Kalian semua tak menolongku. Aku sudah di keluarga Su lebih dari 10, tetap saja cuma orang luar. Kalau berani mengadu domba, berbohong, dan menipu, kakiku patahkan. Pengawal. Seret dia pergi. Teman-teman netizen. Urusan keluarga Su bikin kalian lihat hal memalukan. Kami menghukum orang jahat itu. Kami harap kalian mengerti. Dan jangan sebarkan berlebih lagi. Beri sedikit muka untuk keluarga Su. Tolonglah. Cara Direktur Su menangani ini cukup pas. Kelihatannya dia membela. Urusan keluarga memang Karena Su Mingze sudah menerima hukuman, kalian jangan terus memperpanjang ini. Sudahlah, bubar saja. Iya, dia sudah dihukum. Puba, semua bubar saja. tak pernah tenang sedetik pun. Insiden opini publik soal 4 gedung yang kemarin bikin perusahaan rugi beberapa proyek kerjasama bernilai puluhan juta. Sekarang malah muncul lagi skandal penusukan. Grup Su. Cepat atau lambat akan hancur di tangan kalian. Karena ulah kalian. Beberapa hari ini aku muter ngurus pekerjaan. Sampai urusan perusahaan tak sempat kurus. Pergi ke perusahaan untuk mengurus masalah. Kalian jaga diri baik-baik. Wan. Ibu yang lalai. Selama bertahun-tahun ini, aku sibuk urus perusahaan dan Mingze. Sampai melupakanmu. Dan gagal melindungimu. Membiarkan dia berkali-kali menindasmu. Dan membuatmu menanggung begitu banyak penderitaan. Bu. Aku pernah baca satu kalimat di buku. Air mata buaya. Setelah menyakiti orang lain, lalu menangis sambil minta maaf, tetap tidak ada gunanya. Apa pada akhirnya aku terlalu bersalah padanya? Suvan, apa yang kamu bilang? Ibu sudah merendahkan diri dan minta maaf padamu, kamu masih mau apa? Rumah ini jadi sekarang. Semuanya karena kamu. Kak, jangan cuekin aku. Mingze itu selalu baik hati. Sekarang dia salah lagi dan lagi. Sekarang aku jadi paham. Dia jadi begini sekarang semua karena kamu. Bu. Ayo kita pergi. Nggak ada gunanya ngomong sama dia. Perempuan keras kepala ini. Eo. Wan. Mereka semua nggak mau dengar omonganku. Semuanya cuma mikirin diri sendiri. Kalau aku nggak nurut, juga nggak masalah. Kelihatannya pulihnya lumayan bagus. Sampai sudah bisa turun dari ranjang. Semangatmu juga jauh lebih baik. Dokter Dataran, balasan yang kau ajarkan padaku, semuanya sudah kupelajari.
Chim. Aku menonton siaran langsung itu sepenuh. Belajarmu bagus, reaksimu cepat, dan kau tahu membalas. Pantas dapat hadiah. Akhirnya dia tidak lagi berpikir melawan dengan cara melukai diri sendiri, sudah belajar melawan secara langsung. Hadiah. Hadiah apa? Kalau hadiahnya makanan bergizi rumah sakit, mending makan sisa pakan babi. Kamu sangat nggak puas sama makanan rumah sakit. Oh. Aku ajak kamu ke suatu, biar makan yang benar-benar enak. Kamu alergi parah sama udang, dan perutmu juga sangat sensitif. Nggak boleh makan berminyak dan pedas. Ikan kakap kukus di sini menu andalan, durinya sedikit, dagingnya lembut. Ada juga kerang tumis ringan dan sup jamur yang bagus buat perut. Dia ingat selera dan kondisiku. Waktu di desa, ibu angkatku cuma nyuruh aku kerja. Setelah kembali ke keluarga Su, malah nggak ada yang peduli aku bisa makan apa. Dan nggak bisa makan apa. Minum sup dulu, biar perut hangat. Daging ikannya juga sudah tanpa duri. Ada APA? Supnya nggak cocok di lidah? Atau badanmu nggak enak? Kamu suka padaku? Kalau menurutmu, aku suka kamu nggak? Kamu selalu melindungiku, mengajariku melawan balik, dan ingat pantangan makanku. Masih mau ajak aku makan sebagus ini. Aku rasa seharusnya suka. Kalau begitu, menurutmu, apa kamu suka padaku? Ini pertama kalinya aku dengar ada yang bilang suka padaku. Kamu suka padaku. Aku rasa sepertinya aku suka padamu. Kamu ini masih anak kecil. Lukanya hampir sembuh. Dia harus segera kembali ke keluarga Su. Tapi keluarga Su bukan tempat yang baik. Sebelumnya sudah terjadi banyak masalah. Kalau dia kembali, akan ditindas lagi. Menghadapi orang jahat. Harus pakai cara yang tak biasa. Wan. Saat itu aku mengajarimu membalas setimpal. Agar kamu belajar melindungi diri. Jangan biarkan mereka menindasmu. Kali ini aku akan ajari kamu hal kedua. Jadikan kepacahan. Sebagai alat tawar. Kalau nanti Mereka datang lagi menyuruh Pata dan Manggala. kamu boleh turuti mereka. Tapi mereka harus membayar harga yang menusuk sampai ke tulang. Kau ingat, di dunia ini tak ada apapun yang tanpa alasan menyuruhmu melakukannya. Terutama keluarga Su. Mereka tak pantas kalau nanti datang lagi memaksamu menyuruh dan Manggala. Kau boleh turuti mereka tapi saat itu membuat semuanya kacau sampai tak bisa diperbaiki. Biar mereka membayar harga karena memaksamu mengalah. Tak ada apapun yang tanpa alasan menyuruhku melakukannya. Benar. Contohnya, keluarga Su terjebak krisis opini publik. Kalau mereka datang mencarimu, memaksamu tampil menjelaskan dan menyelamatkan keluarga, kamu jadikan kepatuhan sebagai alat tawar. Tukar dengan permintaan maaf tulus. Tukar dengan harga diri mereka. Tukar dengan keadilan yang mereka utang padamu. Tuan Lu, Nona Su, hati-hati di jalan. Ini pertama kali Tuan Muda mengajak gadis makan di restoran rumah. Aku harus cepat beritahu Nyonya. Nyonya sebentar lagi bakal gendong cucu. Restoran ini milik grup Darat. Jadi Rupawan Ardi itu putra grup Darat. Kenapa dia harus sebaik pada serisannya? Tapi bagus, sekarang aku tahu siapa dia.
Aku punya cara untuk membuat Suri Senja benar-benar jadi musuh keluarga Suri. Biar dia tak punya tempat lagi. Aku juga bisa ambil kesempatan buat kembali ke keluarga Suri. Benar-benar sudah jatuh tertimpa tangga, isu kemarin saja belum reda. Sekarang perusahaan malah kehilangan beberapa kontrak besar lagi. Sahamnya turun terus. Kalau begini terus, keluarga Su bakal tamat. Aku harus gimana sekarang? Oh ya. Siapa suruh kamu pulang? Bukannya aku usir kamu dari keluarga Su? Masih berani masuk rumah ini? Aku pulang buat menebus kesalahan. Aku tahu sekarang keluarga Su dan perusahaan sedang sangat susah. Aku nggak bisa cuma diam lihat kakak menghancurkan keluarga Su kita. Maksud ucapanmu apa? Kak, kamu masih belum tahu Apa kamu tahu? Dr. Lu Xian itu ternyata tuan muda grup Lu. Grup Lu selalu jadi perusahaan terdepan di bidang ini. Dan kekuatannya selalu seimbang dengan grup Su kita. Kali ini Lu Xian sengaja bersekongkol dengan kakak untuk bikin skandal. Biar keluarga Su jatuh ke titik, lalu ambil alih sumber daya kita sekalian. Supaya keluarga Su kita hancur total. Mustahil. Mereka nggak saling kenal. Suanyan bahkan nggak tahu apa itu grup Lu. Gimana mungkin dia kena jebakan Lu Xian dan bersekongkol dengan orang luar mencelakai keluarga? Betul. Su Mingze, ku bilang. Kalau masih adu domba, bohong, dan menipu, kakimu kupatahkan. Sebaiknya pikir baik-baik sebelum bicara. Ayah, aku nggak bohong. Ini semua buktinya. Semua ini kulihat sendiri. Coba kalian pikir, siapa Lu Xian itu? Kenapa dia baik sekali pada kakak? Pasti karena dia mau memanfaatkannya buat menjatuhkan keluarga Su kita. Pantas. Pantas saja belakangan ini Suan makin berani. Ada orang dari keluarga Lu yang mendukungnya di belakang. Ini jelas mau bersekongkol dengan orang luar untuk menghancurkan keluarga Su kita. Baguslah. Itu ulah dia. Ayah. Begitu dia pulang setelah keluar dari rumah sakit, kita tak boleh memaafkannya. Dr. Lu, benar-benar merepotkanmu. Hari ini menjemput Wan keluar, bahkan mengantar kami sampai depan rumah. Setelah pulang, istirahat baik. Minum obat tepat waktu. Kalau ada perlu apapun, hubungi aku kapan saja. Dokter darat ini perhatian pada malam-malam. Meski dia dokter penanggung jawab, tetap tak perlu sampai segitunya. Mungkin aku yang terlalu mikir. Soalnya sebelumnya keadaan malam-malam memang khusus. Ayo pergi. Malam-malam. Mulai sekarang kau satu-satunya putri keluarga Su. Aku, ayahmu, dan kakakmu akan memperlakukanmu dengan baik. Aku nggak akan biarin kamu menderita lagi. Kalau dia, sebenarnya ada apa? Mingzi. Ngapain kamu di sini? Bukannya ayahmu sudah mengusirmu dari keluarga Su? Bu, aku kangen ibu. Setiap detik saat aku nggak di rumah, aku selalu memikirkan ibu dan ayah. Selalu memikirkan keluarga ini. Kalau begitu, apa ayahmu setuju? Tentu aku yang setuju. Yang berbuat salah bukan dia. Tapi kamu, Suwan. APA? Suwan. Cepat berlutut dan mengaku salah. Orang-orang keluarga Su itu licik sekali. Wan baru pulang setelah keluar dari rumah. Entah nanti dia akan diperlakukan buruk lagi seperti sekarang dia baru belajar melawan. Tapi dia masih terlalu polos. Bilam tentaja sanggap menghadapi tipu daya keluarga Su. Kalau ada apa-apa, langsung cari aku. Aku cuma makan sekali sama Dokter Lu. Memangnya ada masalah? Di rumah ini, kalian nggak biarin aku makan dengan tenang. Aku keluar buat makan saja juga nggak boleh? Aduh, iya. Cuma makan, memangnya ada apa? Kamu masih berani pura-pura bodoh? Sejak kamu pulang, keluarga Su nggak pernah tenang. Terakhir, kamu minum racun buat bunuh diri sampai masuk berita. Di pesta ulang tahun, kamu melukai diri sendiri dan merusak. Gara-gara kamu, opini publik internet hampir memaku keluarga Su di tiang malu. Beberapa proyek kerjasama bernilai puluhan juta semuanya gagal. Harga sahamnya jatuh nyaris habis dasarnya. Semua ini memang sengaja dilakukan, Suwan. Kalau bukan karena adikmu. Yang tahu kamu bersekongkol dengan grup Lu buat menghancurkan keluarga Su.
Kami sampai sekarang masih dibohongi, masih mengira kamu banyak menderita. Ayah. Yangan marah. Kak. Kok kamu bisa begitu? Keluarga Susiburak pun tetap keluarga kita. Gimana kamu bisa bersekongkol dengan grup lu buat mencelakai keluarga kita? Waktu aku tahu, hatiku benar-benar hancur. Ayah, jangan marah dulu, duduklah. Grup lu. Apa hubungannya ini dengan grup lu? Ibu belum tahu ya. Dokter Lu Zian itu, dia pewaris grup Lu. Pantas saja dokter Lu ngotot mengantar Wan pulang. Aku juga sempat heran, masa seorang dokter bisa sampai segitunya. Ternyata, dia pewaris grup Lu. Dia dan Wan sudah lama terlibat. Suwan. Sekarang kamu masih bisa memperbaikinya. Aku perintahkan kamu. Putuskan hubungan dengan dia. Nanti aku akan adakan konferensi pers. Di konferensi pers itu, bilang saja kejadian beberapa hari ini. Semua itu atas perintah Lu Zian. Itu persaingan jahat grup Lu. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Wan, jangan keras kepala lagi, ikuti saja kata ayahmu. Kalau tidak, keluarga Su kita benar-benar tamat. Hati ibu cepat berubah. Tadi ibu bilang paling sayang padaku. Jadi maksudnya memaksaku nurut, begitu? Diam. Ibumu benar. Kalau kamu tidak nurut, kami tidak akan sayang padamu. Suwan, sekarang kamu harus nurut padaku. Telepon si Lu Zian, putuskan hubungan, bersihkan nama keluarga Su. Soal ini tidak bisa ditawar. Ayah. Minum dulu. Suruh aku selamatkan keluarga Su, bisa saja. Cepat sekali dia menyerah. Benar, tetap si bodoh yang tak punya pendirian. Baru ditakut-takuti sedikit, langsung ciut. Tapi, sebelum aku setuju, kalian harus dengar dulu kata-kataku. Lakukan 3 hal. Pertama, adik dulu sengaja memaksa aku makan udang. Dan memaksaku makan sisa makanan basi itu, rekam jadi video lalu unggah ke internet. Minta maaf secara terbuka. Kedua, kakak dulu. Ucapan menyuruhku pergi ke tempat pelacuran itu. Ulangi ke wartawan 10 kali, jangan kurang 1 kata pun. Kamu. Ketiga, ayah dulu membuangku. Selama 13 tahun, tak peduli padaku. Kebenaran itu. Jangan kurang 1 kata pun. Tulis ke laporan tahunan grup Su. Umum. Kan. Yu. Ong. Kamu. Panik, ya. Cara yang diajarkan dokter Lu padaku. Ternyata memang berhasil. Kenapa? Kenapa sekarang dia bukan cuma nggak nurut, malah memanfaatkan buat ngajuin syarat. Kita minta maaf padanya. Oh ya. Gila. Kau benar-benar gila. Aku suruh selamatkan keluarga Suka, malah begini. Minta lebih terus. Bahkan mengajukan permintaan segila ini. Suwan. Yangan dikasih muka malah kurang ayah. Kau bikin keluarga Suka begini, masih berani pasang syarat. Kau memang harus bayar harga atas semua yang sudah kau lakukan. Wan, Dangga, ya, jangan bikin ribut lagi. Kalian selalu menyuruhku nurut. Kalau begitu kalian harus dengar aku. Kalau kalian tidak menuruti, aku juga tidak bisa nurut. Baru keluar dari rumah sakit, obat penenang ini tidak boleh putus. Biar aku yang antar ke atas. Kamu. Ayah. Su tua. Anak durhaka.
Dari awal aku tak seharusnya membawamu pulang. Kau memang tak tahu balas budi. Meski kau tetap di desa, aku juga tak seharusnya peduli padamu. Keluarga Su, bagaimana bisa punya benih jahat sepertimu sejak lahir? Van, cepat minta maaf pada ayahmu, dia sudah semarah itu. Coba ngerti sedikit, jangan keras kepala lagi, kalau tidak, keluarga Su kita bakal berantakan. Cepat minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf? Aku tidak salah. Kalian suruh aku minum air sisa suruh aku makan udang yang bikin maki aku, suruh aku jadi simpanan. Kalian sudah melakukan begitu banyak kesalahan, siapa yang pernah sungguh-sungguh minta maaf padaku? Su Van, kamu sudah nggak nurut lagi? Kamu mau bikin ayah marah sampai setengah mati, ya? Iya. Aku memang nggak nurut lagi. Kata-kata kalian nggak layak aku dengar. Kamu. Kakak, kok kamu bisa begitu? Ayah muntah darah karena kamu, tapi kamu masih belum sadar. Kau tak pernah menganggap kami keluarga. Dari awal sampai akhir, maumu cuma menghancurkan keluarga Su. Dasar gila, lihat saja bagaimana aku menghajarmu. Jangan takut. Kau bahkan belum menyentuhku. Untuk saat ini, Membalas setimpal. Pulpen ini bukan untuk melukai orang, melainkan untuk membuat kalian tanda tangan. Ayah, surat putus hubungan keluarga ini, tanda tangani saja. Putus hubungan keluarga. Suvan, bagaimana bisa kamu memutus hubungan dengan keluarga? Dia ternyata mau putus hubungan keluarga. Ayah tak akan dengan tindakan durhaka begini. Dia tamat. Waktu aku kecil, cuma karena aku nggak nurut, aku dibuang oleh kalian. Sekarang, aku juga tetap nggak nurut. Tanda tangani saja. Mulai sekarang, nggak perlu tahan lagi. Anak brengsek sepertiku. Tidak bisa. Kita tak boleh biarkan ayah dan ibu mempertahankannya karena rasa bersalah. Hati kakak sudah dibutakan oleh Lucian. Cuma karena dia putra grup Lu. Latar keluarganya lebih tinggi dari kau mau mengkhianati keluarga demi dia? Ayah, ibu, kita ini saudara. Bagaimana mungkin kakak karena ucapan orang lain mengkhianati keluarga sendiri? Yang kamu lakukan bikin ayah ibu sakit hati. Ayah ibu benar-benar sayang sama kamu. Benar, benar. Kami sayang kamu. Kamulah yang menyanyiakan cinta kami. Yang salah adalah kamu. Su Van. Jangan kira aku takut bagaimanapun, kamu juga keluarga Su kami. Kamu bersekongkol dengan bukan merusak usaha keluarga Su, kamu berani minta putus hubungan kamu bulat hati mengkhianati keluarga Su. Anak durhaka seperti memang pantas dihukum dengan aturan keluarga. Jingshen benar. Bawa aturan keluarga. Hari ini aku harus menghukum pengkhianat keluarga ini baik-baik. Aku mau dia tahu apa itu bakti pada orang tua. Kau memang terlahir jahat. Aku akan bikin kau tunduk patuh dan tak berani bikin ulah lagi. Berhenti. Aku berhenti. Suri Senja adalah tunanganku. Kulihat siapa berani menyentuhnya dengan Tunangan. Bukannya kau bersekongkol dengannya untuk menghancurkan keluarga Suri? Aku hancurkan keluarga tunanganku. Apa untungnya buatku? Ini, Tuan Su. Kurasa Anda agak terlalu membesarkan diri. Dan terlalu meremehkan grup Lu kami.
Tunangan? Bukannya kamu bilang kamu suka aku? Aku juga suka kamu. Kalau begitu, kamu tunanganku. Dr. Luke, apa yang kamu bilang? Kamu nggak salah ngomong, kan? Gimana mungkin dia tunanganmu? Ini nggak mungkin. Direktur Lo. Apa Anda salah paham? Dia putriku yang baru kutemukan dari desa baru-baru ini, dibesarkan di desa. Keras kepala dan badannya penuh penyakit. Bagaimana dia bisa pantas untuk Anda? Master Hill, ini sama sekali tidak mungkin. Anda pasti sudah ditipu olehnya. Selain pura-pura gila dan bodoh demi belas kasihan, dia tak bisa apa-apa. Bagaimana bisa Anda mengakuinya sebagai tunangan? Paling-paling, Anda cuma merasa dia baru dan menyenangkan. Bagaimana bisa mengakuinya sebagai tunangan di depan umum? Memangnya kenapa? Kenapa orang kampung ini bisa dapat cendekiawan darat dan malah jadi tunangannya? Aku belum pernah dekat dengan keluarga darat. Kenapa dia bisa langsung naik derajat? Tuan Darat. Demi melindungi dia, Anda sampai rela berbohong bilang dia tunangan Anda. kini ku tahu pasti dia. Menjanjikan keuntungan besar pada Anda. Makanya Anda begitu membelanya. Ayah, jangan sampai kalian ditipu mereka. Mingze kembali memberi kabar, walau berisiko kaki. Dia cuma takut keluarga Su dijatuhkan ramai-ramai sama Mana mungkin dia bohong? Jelas-jelas si Suvan ini. yang menggoda Tuan Lu. Mereka berdua komplotan buat menyebak kita. Suan, pembawa sial, ngaku sendiri. Apa kamu pernah berjanji? Makanya dia bela kamu begini? Kalau nggak ngomong, ku hajar kamu. Jing Shen. Kak Jingshen. Grup Lu kami mau mencaplok keluarga Su kalian. Perlu pakai cara licik murahan dan bersekongkol dengan orang luar? Keluarga Su kalian jatuh ke keadaan begini. Semua cuma akibat ulah kalian sendiri. Buka mata kalian dan lihat baik-baik. Ini laporan pemeriksaan resmi Suwan. Menderita gangguan sisa yang berat karena terlalu pak. Ini gejala gabungan gangguan stres pasca trauma. Utamanya terlihat dari kepatuhan tanpa syarat pada perintah orang lain, sampai rela melukai dirinya sendiri. Orang seperti itu, sama sekali tak punya kemampuan. Untuk merancang konspirasi dan berskongkol dengan orang luar, tapi kalian malah berkali-kali mempercayai Suming. Berkali-kali menganggap kebohongan sebagai kebenaran. Menganggap putri sendiri sebagai musuh. Keluarga Su sampai jatuh separah ini. Sepenuhnya ulah kalian sendiri. Aku selalu mengira. Efek samping karena cuma sensasi berita. Kok bisa begini? Saat itu di rumah sakit, Mingze yang ambil sendiri. Laporan hasil pemeriksaan. Setelah dia pulang. Dia cuma bilang Suan tubuhnya lemah. Dia tidak bilang laporan pemeriksaan. Habis sudah. Kenapa Lucian masih menyimpan laporan ini? Sekarang semuanya sudah berakhir. Bagus. Jadi benar kamu pelakunya. Kamu yang menyembunyikan surat diagnosis itu. Bukan aku. Sekarang Lu Xian mengakui. Suan sebagai tunangannya. Kesempatan keluarga Su menumpang keluarga Lu. Untuk menyelamatkan grup Su. Satu-satunya kesempatan. Jangan menyinggung Lu Xian. Sampai begini, semua tanggung jawab harus dilempar ke kepala Mingze saja. Aduh, Tuan Lu. Semua salah saya yang bodoh. Saya dibohongi anak durhaka ini. Kalau tidak sengaja menutupi penyakit Wan Wan. Mana mungkin salah paham soal Anda dan Wan Wan jadi sebesar ini? Tenang saja, soal ini. Pasti akan saya beri penjelasan pada Anda. Ayah mau memberi penjelasan bagaimana? Aku tanya padamu, kau sudah dapat surat diagnosis. Mengapa disembunyikan? Jujur. Aku enggak, ya. Waktu itu rumah sakit, enggak kasih surat diagnosis lengkap. Aku enggak tahu kondisi kakak separah ini. Ini cuma salah paham, ya. Sampai sekarang kamu masih bohong? Berkali-kali kamu menipu kami, mencelakai Wan Wan. Aku sudah bilang dari dulu. Kalau masih membuat fitnah dan memalsukan sesuatu di rumah ini, akan kupatahkan kakimu lalu kubuang keluar. Jangan, ya. Kak, tolong selamatkan aku, Kak. Penipu. Aku benar-benar buta. Percaya padamu lagi. Mulai sekarang. Aku tak akan pernah percaya lagi pada sepatah kata pun darimu. Su Mingze. Kamu harus untuk semua perbuatanmu membayar harganya. Bu salah, aku mohon maafkan aku. Jangan patahkan kakiku, ya. Tidak mungkin.
Hei, bawa tongkat ke sini. Ayah jangan, ya. Aku mohon lepaskan aku. Aku nggak berani lagi. Dasar anak durhaka. Aku. Imut, cuma segitu nyalimu. Hei, siapa di sana? Seret dia ke halaman. Awasi baik-baik. Saat sadar, langsung hukum. Aku mau dia melihat sendiri hukumannya. Tuan Direktur Lu, pengaturan begini sudah baik, keluarga Su tahu benar salah. Kami tak akan memaafkan anak durhaka yang suka mengadu domba. Dulu dia menindas orang karena merasa berkuasa. Mulai sekarang, aku akan membuatnya tersiksa setiap hari. Cuma boleh minum air cucian. Su Minze menyembunyikan surat diagnosis, mengadu domba memang salah. Tapi yang benar-benar membuat Suan jadi begini hari ini adalah kalian. Efek samping kepatuhan Suan bukan muncul begitu saja. Kecil, dia terpisah dari terbentuk gangguan psikologis yang ekstrim ini. Sebagai orang tua, apa kalian sama sekali tidak punya tanggung jawab? Bagaimana dia bisa tahu semua ini? Setiap kali dia melindungiku. Kali ini, dia juga membelaku. Aduh, Pak Lukia. Anda benar-benar menuduh saya. Soal waktu itu, si Wanwan itu nggak nurut. Dia jalan sembarangan, dia sendiri yang hilang, kayaknya. Itu juga. Nggak ada hubungannya dengan kami. Lagi pula. Selama bertahun, kami juga selalu hidup dalam rasa bersalah. Kami sampai kehilangan anak itu. Aku juga sangat sedih. Lucian. Kalau begitu soal ayahku, ada waktu itu Suan hilang. Itu kejadian di luar dugaan. Bukti? Ini buktinya. Ini arsip lama polisi tentang Suan saat kecil diculik. Bukti saat kecil di desa dia disiksa ibu angkatnya, beserta kesaksian tertulis para tetangga. Laporan pemeriksaan luka dari rumah sakit. Semua di sini bisa membuktikan sebelum Suan terpisah dari kalian. Trauma batinnya sudah mulai menyebar. Apa ini? Ayah, Ibu. Ini sebenarnya ada apa? Kok kamu bisa punya semua ini? Kasus ini sudah lewat lama sekali. Kamu dapat ini dari mana? Tuan Lukman. Sepertinya Anda sudah tertipu oleh bahan-bahan palsu ini. Wawa satu-satunya putri kami. Dia yang paling kami sayangi. Sejak kecil kami menjaganya sepenuh hati. Di tangan takut jatuh, di mulut takut lumer. Takut dia kenapa-kenapa. Selama dia hilang bertahun-tahun ini, kami yang paling sakit hati. Lagi pula, kami juga terus mencarinya. Menyayanginya? Kasih sayang yang kalian bilang itu adalah memukul dan memakinya. Karena dia tidak menurut, kalian memarahinya, bilang dia tak pantas jadi putri kalian. Kalian yang bikin dia jatuh ke tangan penculik manusia. Kasih sayang kalian ternyata murahan sekali. Lucian. Terima kasih karena melindungiku. Selanjutnya, biar aku yang bicara sendiri. Kamu boleh? Aku selalu penurut. Jadi semua yang mereka lakukan padaku. Aku ingat semuanya. Kalau aku yang bilang, itu yang paling bisa dipercaya. Kalian selalu bilang, paling sayang padaku. Tapi yang kuingat, cuma rasa sakit. Waktu kecil, begitu aku sedikit nggak nurut, ayah langsung menamparku. Aku dipukuli sampai tubuh lebam, berhari-hari tak bisa bergerak. Kau tega sekali memukulku. Ayah, seolah aku bukan putrimu. Cuma anak yang tak patuh, yang pantas dipukul.
Kalau ibu selalu kelihatan peduli padaku, tapi diam-diam selalu menuruti ayah. Dia suruh aku nurut. Kamu cuma ikut ngomel, bilang kalau nurut, baru jadi anak baik. Dia pukul aku, kamu cuma di samping nonton. Bahkan sepatah kata buat mencegah pun tak berani kamu ucapkan. Lalu, kalian bawa aku pergi urus bisnis. Buat nemenin mitra kerja makan. Diriku yang baru 5 tahun, ditinggalkan di lorong hotel. Aku menangis ketakutan. Kalian bukan cuma tak menghiburku. Ayah malah memarahiku habis-habisan. Katanya aku bandel, katanya aku tak tahu diri. Hari itu juga, aku dibawa pergi penculik anak. Lalu dijual ke ibu angkatku. Hari itulah, aku dibawa pergi oleh pedagang manusia, dijual ke ibu angkatku. Jangan nangis lagi. Kubilang jangan sentuh berkas-berkasku, kalau nggak patuh, ya pantas dipukul. Wan, dengar, kalau patuh ayah nggak akan memukulmu lagi. Ayah, aku nggak sengaja. Aku cuma mau bantu ayah merapikan berkas. Kamu masih berani membantah, ya? Kalau begitu, akan kupukul sampai kamu patuh. Silakan masuk. Ayah ibu, aku takut. Nangis apa? Gak lihat aku bahas urusan penting? Kalau nggak nurut begini, kamu nggak pantas jadi anakku. Wan manis, tunggu di sini. Jangan lari-lari. Setelah kami selesai bicara, kami... Diam di sini. Nak, ayah ibumu sudah nggak mau ikut aku saja. Ayah ibumu nggak mau kamu. Itu karena kamu nggak nurut. Ingat baik-baik. Mulai sekarang di sini, kalau nggak nurut, dipukul. Aku nurut, aku pasti nurut. Cuci semua ini buat aku, kalau belum selesai. Nggak boleh makan. Cepat cuci, ngapain lelet? Aku bakal nurut. Aku nurut semua. Asal nurut, aku nggak akan dibuang. Lihat. Semua ini masih kuingat. Aku tahu. Karena aku nggak patuh. Makanya kalian buang aku. Sekeras apapun ibu angkat memukulku. Atau memakiku. Aku tetap menurut. Bahkan kalau dia suruh aku minum racun. Aku juga akan lakukan. Karena aku takut. Aku takut suatu hari nanti. Kalau aku tetap nggak nurut. Aku bakal dibuang seluruh dunia. Jangan ngomong lagi, jangan bilang lagi. Ibu minta maaf padamu. Ibu salah. Ayah. Ibu. Apa yang dia bilang itu benar? Waktu itu, kalian memang begitu pada Suwan. Wan. Anak baik. Semua itu sudah berlalu. Sudah lewat semuanya. Dulu ayah dan ibu yang bodoh, itu salah kami. Maafkan ayah kali ini. Ya. Mulai sekarang sekeluarga hidup baik-baik. Ayah dan ibu akan menebus semua yang kami hutangkan padamu. Aku akan menebus semuanya dan memperlakukanmu dengan baik. Aku tak akan biarkan kamu menderita lagi. Boleh? Sudah tak mungkin. Kita tak bisa kembali lagi, sejak kalian meninggalkanku di lorong hotel. Dan aku dibawa pergi penculik. Kita sudah tak mungkin kembali lagi. Wan. Aku. Karena Su Senja adalah tunanganku. Maka mulai sekarang dia jadi keluarga Lu.
Status sebagai putri sulung keluarga Su, kurasa juga tak perlu lagi. Kalian juga tak menyayanginya. Lebih baik umumkan putus hubungan keluarga dengan Su Senja. Jadi tak saling berutang lagi. Manfaatkan Su Senja untuk naik ke keluarga Lu. Adalah satu-satunya kesempatan keluarga Su untuk kembali ke puncak. Putus hubungan keluarga, sama sekali tidak boleh. Tuan Lu. Jangan, Tuan Lu, Anda tak bisa begini. Tuan Lu. Siapkan semua bukti kalau Suan dulu diculik, lalu lama diabaikan dan disiksa keluarga Su. Sebarkan ke internet secepatnya, bikin seluas mungkin. Biar semua orang Lihat wajah asli keluarga Su. Kenapa datang begitu banyak wartawan? Kenapa mereka Sudah tahu beritanya. selesai, habislah. Wartawan datang sebanyak ini. Keluarga Su kali ini tamat. Bagus sekali, tak ada orang. Aku harus manfaatkan kesempatan ini untuk cepat kabur. sekarang kau sudah tahu, kan? Kalau aku mau menghancurkan keluarga Su, Aku tak perlu bergantung pada Wan. asal aku bilang satu kata. Aku bisa membuat keluarga Su lenyap sepenuhnya dari Jinghai. Tuan Su, Nyonya Su, ada bukti bahwa Anda sudah lama mengabaikan dan menyiksa putri kandung Anda, Suanye, sampai apa kalian pernah menyesal? Nona Suanye mengalami gangguan berat akibat terlalu selalu menuruti orang, dan akar masalahnya, menurut kalian, kalian pantas jadi orang tua? Keluarga Su terbongkar punya masalah anak angkat, Su Mingze, Kakak kandungnya, Su Jingshen, menekan lewat kata, lalu tambah sikap kalian yang dingin dan kejam pada putri kandung sendiri. Apa keluarga Su dari atas sampai bawah keluarga bermasalah? Krisis grup Su adalah reaksi berantai akibat kalian telah kehilangan moral. Bagaimana kalian menanggapi keraguan publik? Tidak, Tuan Su, jawab terus terang. Tuan Su, tanggapi langsung. Jawab pertanyaan kami. Tidak. Semua ini bohong, fitnah. Kami tidak pernah menyiksa Wan Wan. Kami sangat menyayanginya. Keluarga Su jujur dan terhormat. Tidak ada kekerasan dalam keluarga. Ini urusan keluarga kami. Kedepan kami pasti akan memperlakukan Wan. Jangan tanya lagi, ini bukan urusan kali. Jangan ngeles lagi. Bukti terkait sudah tersebar di seluruh internet. Ini berita utama yang paling ramai, catatan polisi saat kalian, Catatan polisi. kesaksian tetangga, ibu angkat, hasil pemeriksaan luka lama, rekaman suara Su Mingze sembunyikan surat diagnosis dan menyuruh mengantar. Semuanya sudah dibuka ke publik. Apa? Situasi, Pak. Situasi. Situasi. PAK. Pak, bangunlah. Ada apa denganmu? Jangan buat aku takut, Pak. Selesai. Semuanya selesai. Ini semua salah kami. PAK. Ayo kita pergi. Dari awal sampai akhir, di hati mereka cuma keuntungan. Keluarga kandung seperti ini, tak usah punya juga tak apa. Sadarlah. Ayah, sadarlah. Ini Wan Wan, ya? Akhirnya bisa ketemu juga. NAK, kamu sudah banyak menderita. Jangan takut. Ayahku meninggal lebih awal, di rumah cuma ibuku. Sifatnya lembut. Dia orangnya enak diajak akrab. Aku dengar dari Zian, kamu sudah terlalu banyak diperlakukan. Aku sengaja merapikan satu kamar untukmu, jadi tinggallah dengan tenang. Lemarinya penuh baju baru.
Aku tidak tahu kamu suka model yang seperti apa, santai, anggun, dan manis. Semuanya sudah kusiapkan untukmu. Di samping tempat tidur, juga kutaruh boneka lucu dan boneka bulu. Aku pikir, itu bisa bikin kamu lebih senang. Sebanyak ini. Semuanya memang disiapkan khusus untukku? Aku belum pernah punya semua ini. Malam-malam. Soal menurut sebelumnya. Sudah mengajarkanmu 2 hal. Sekarang aku akan mengajarimu hal ketiga. Menghadapi kebaikan dan kedekatan dari orang. Kamu tak perlu sengaja menolak. Tapi kalau bertemu yang tak kamu suka dan tak mau kamu terima, kamu harus berani menolak. Iya, Wan, kalau suka, terima saja. Kalau tidak suka, tidak apa. Tak usah menyusahkan dirimu sendiri. Bibi. Aku suka baju-baju ini. Terima kasih. Tapi, boneka ini. Aku tidak mau. Boleh? Tentu saja boleh. Kita sudah punya pendapat sendiri. Itu bagus sekali. Kamu tak harus nurut. Kamu berhak menolak dan memilih sendiri. Itulah yang paling keren. Ternyata, setelah menolak orang lain dengan tegas, aku juga tidak akan disalahkan. Malah bisa dapat pengakuan. Selain Lucian, ada orang yang akan memperlakukanku begini. Oh ya, kau baru kenal cendekia cemerlang. Mungkin kau masih tentang beberapa hal waktu dia kecil. Ayo. Biar ku ceritakan. Kecil, cendekia cemerlang nakalnya. Diam-diam dia pakai produk perawatan kulit Buat anjing kecil. milik tetangga mandi. Bilang mau kasih anjing itu perawatan kecantikan. Aku sampai nggak tahu harus ketawa. Bu. Nangis karena kesal. Ada lagi sekali. Dia ngotot ingin ganti air akuarium di rumah. Hasilnya, setelah ikan diangkat, malah lupa ditaruh di balkon. Dia sendiri malah pergi main. Pas aku sadar, ikan-ikan kecilnya hampir kering kepanasan. Malah bilang dengan wajah ikan kecil itu harus dijemur biar kuman mati. Akhirnya meluk ikan kecil itu sambil nangis. Bahkan maksa aku bawa dia ke rumah sakit hewan buat berobat. Setelah meninggalkan akhirnya dia sedikit lebih lega. Dia juga jadi makin ceria. Sudahlah, Bu, jangan bongkar maluku lagi. Wan baru keluar dari rumah sakit, masih perlu istirahat. Aku antar dia balik ke kamar dulu. Istirahat yang baik. Baik, cepat bawa Wan istirahat. Kalau perlu, langsung panggil aku. Wan, kalau nggak bisa tidur, atau mau ngobrol, datang cari aku. Aku selalu ada. Terima kasih, Bibi. Wan. Ikut aku pulang ke keluarga lu. Kamu nggak takut kalau aku menyakitimu? Nggak takut. Kau tak pernah menyakitiku. Selalu melindungiku. Aku punya trauma karena terlalu tapi aku bisa bedakan. Siapa yang baik padaku? Siapa yang benar-benar ingin aku hidup baik? Kalau begitu, kau tahu. Kenapa aku selalu melindungimu? Sepertinya kau benar-benar sudah lupa. 13 tahun lalu, di gang jalanan lama. Kau berdiri di depanku dan bilang, menolong orang itu yang paling hebat. Kau juga memberiku sebutir permen susu. Apa kau masih ingat? Tuan muda Kesil Keluarga. Masih baca buku tentang tulang 3 orang ini? Bukankah ayahmu sudah bilang dari dulu, ini semua buku sia-sia? Nanti kau harus berdagang dan mewarisi usaha keluarga. Jangan bermimpi jadi dokter lagi. Mustahil ayahmu setuju. Sudahlah, biar nggak dimarahi lagi. Kalian nggak boleh ngomong gitu soal dia.
Dokter menolong orang, mengurangi rasa sakit. Itu hal yang paling hebat. Dia merasa dokter itu sangat berharga. Bukankah ini Suan? Dasar anak yang gak diinginkan, orang tuamu saja. Mengusirmu dari rumah buat introspeksi, masih berani ikut campur. Benar. Orang tuamu juga tak suka padamu. Katanya kamu keras kepala dan gak nurut, makanya diusir dari rumah. Kedinginan dan kelaparan, kamu masih punya hak buat membela dia? Aku bukan anak kecil, kalian seenaknya meremehkan orang. Kalian yang menyebalkan. Kak, jangan sedih. Permen ini buat kamu. Terima kasih. Percayalah padaku, akan kutunjukkan pada Nanti aku mau jadi dokter yang menyelamatkan orang dan mengobati penyakit. Itu kamu. Kakak di gang yang dulu mau jadi dokter. Iya, Wan An, akhirnya kamu ingat juga. Ini salahku. Aku nggak menemukanmu lebih cepat. Kamu menderita sia-sia selama bertahun-tahun. Kalau begitu, dari awal kamu mengenaliku, kan? Kenapa dari tadi nggak bilang? Kalau itu kamu. Saat semua orang menentang aku jadi dokter, aku jadi makin yakin. Sejak saat itu, setiap pulang sekolah, aku ke ujung gang mencarimu. Tapi aku tak pernah bisa bertemu kamu. Aku pernah tanya keluarga Su. Mereka bilang kamu hilang karena tak sengaja. Aku sudah mencari lama sekali. Tetap tak ada kabar tentangmu. Tak kusangka kita bertemu lagi. Ternyata kamu di depan ruang gawat darurat. Aku melihatmu sekarat saat didorong masuk. Aku senang. Tapi juga takut. Aku ingin langsung menghampiri dan memanggilmu. Tapi kusadar kondisi mentalmu sangat tidak beres. Aku tak menyangka kamu bisa jadi begini. Jadi aku bisa menahan diri dulu. Aku tunggu sampai kamu pulih dan lepas dari bahaya. Aku kira, setelah kamu pulang bersama keluarga Su, kamu akan disayang lagi. Tapi aku tak menyangka. Mala teres terusan disakiti. Aku tak tahan melihatnya, karena mereka tak bisa memberimu kehangatan. Biar aku yang melakukannya. Jadi aku menyuruh orang menyelidiki kebenaran tahun itu. Hanya untuk memberi pukulan mematikan pada biar kau jauh dari monster berdarah dingin itu. ternyata begitu. Lukis tahu pudar, aku Kau tak perlu bilang apa-apa. Malam-malam. Aku tahu semua ini masih agak susah kau pahami sekarang. Tapi kau hanya perlu tahu. Aku melakukan semua ini untukmu dengan sepenuh hati. Percayalah, Pak, mulai sekarang, tak akan ada lagi yang bisa menyakitimu. Malam-malam. Aku tak akan melepas tanganmu lagi. Aku akan selalu melindungimu. Aku tak akan biarkan kau disakiti lagi. Malam-malam, kelihatannya kondisimu makin baik, tatapanmu juga jauh lebih cerah. Sepertinya pengobatan Zian memang benar-benar manjur. keahlian medis Xian hebat sekali, dan dia juga selalu menemaniku. Terima kasih juga, Bibi, sudah merawatku selama ini. Sekarang kamu bisa muji orang. Hebat, ada kemajuan. Sudahlah, jangan godain dia lagi. Wan, masakan di meja dibuat sesuai seleramu, rasanya ringan dan enak untuk lambung, coba yang banyak. Terutama sup jamur ini, aku rebus berjam-jam. Memang enak, sup ini gurih tapi tidak bikin enek. Bibi, kamu juga minum. Bukan cuma mau berbagi pikiran sendiri, sudah tahu peduli sama orang lain. Benar-benar makin baik. Wan, keluarga lu itu rumahmu juga, kamu tak perlu sungkan begitu. Bibi senang sekali lihat kamu sekarang sedikit demi sedikit membaik. Nanti kamu pasti akan makin baik. Akhir-akhir ini,
Krisis belakangan ini makin parah. Krisis grup Su belakangan ini makin parah. Krisis grup Su kian parah. Setelah banyak proyek kerjasama puluhan. Harga saham grup anjlok sampai. Krisis grup Su makin parah setelah banyak proyek. Aset terkait sedang dilikuidasi. Banyak mitra kerja serentak menarik. Mereka memang pantas menerimanya. Dulu kejam pada Wan. Berakhir begini. Semua ini ulah mereka sendiri. Nyonya Chuan, Di luar ada 3 tamu yang ingin bertemu. katanya keluarga Nona Suwan. Wan, putri baik ayah. Ayah, benar-benar tahu kalau ayah salah. Dulu ayah memang bodoh. Aku tak seharusnya memukulmu karena kamu tak menurut. Aku juga tak seharusnya meninggalkanmu sendirian di lorong hotel, apalagi itu. Setelah menemukanmu lagi, aku malah tak peduli dan membiarkanmu menderita sebanyak itu. Ayah benar-benar minta maaf padamu. Tolong demi hubungan darah kita. Maafkan ayah sekali ini dan bantulah keluarga Su, ya. Wan. Ibu juga salah. Saat kamu ditindas, aku juga nggak akan menghalangi. Ibu juga tak pernah tahu apa yang kamu mau dan apa yang kamu takuti. Aku ini sebagai ibu, benar-benar gagal. Ibu mohon padamu, demi hubungan kita sebagai ibu dan anak. Tolong bantu keluarga Su sekali lagi, ya. Adik, dulu aku yang salah, sekarang aku benar-benar tahu aku keliru. Keluarga Su sudah hancur total, kami benar-benar buntu. Cuma kamu yang bisa menolong kami. Aku mohon, kasihanilah kami. Lihatlah Demi. Bagaimanapun kita ini keluarga sedarah, adikku. Keputusan apapun dari Wan, aku dukung tanpa syarat. Kalau dia mau membantu kalian, aku tidak akan menghalangi. Tapi kalau dia tidak mau, tak seorang pun boleh memaksanya. Wan. Keluarga Su, dulu, yang mereka lakukan padamu, siapapun, tak akan bisa memaafkan. Mereka tak pantas kau kasihani. Tapi, Apapun keputusanmu nanti, aku akan selalu mendukung. Keluarga Lu akan selalu jadi sandaranmu. Wan. Asal mau membantu keluarga Su, apapun kau suruh, kami mau. Kami ini orang tua kandungmu. Kita ini keluarga sedarah. Tolonglah, beri kami satu kesempatan lagi untuk menebus dosa, ya? Permintaan maaf kalian. Aku tidak terima. Urusan keluarga Suka. Aku juga tidak akan bantu. Kalian baru menyesal sekarang, karena keluarga Suka sudah jatuh. Dan memanfaatkan hubunganku dengan Cian buat bangkit lagi. Bukan benar-benar tobat. Dulu aku kira, asal aku nurut, aku dapat pengakuan kalian. Dan tidak akan dibuang. Tapi sekarang aku paham. Rasa hormat yang sebenarnya, bukan didapat karena nurut. Keluarga yang benar-benar sejati, juga bukan yang terus-terusan menyakitiku. Mulai sekarang, aku dan keluarga Su sudah tak ada hubungan lagi. Aku tak mau bertemu kalian lagi. Aku tak akan membenci kalian. Tapi juga tak akan pernah memaafkan. Sisa hidupku akan kuberikan pada orang yang lebih pantas. Untuk orang yang sungguh baik padaku. Selesai sudah. Semuanya salah. Kitalah yang makin menjauhkan putri kandung kita. Kekoizan kita. Dan sikap dingin kita yang menghancurkan semua ini. Akhir seperti ini. Semua ini akibat ulah kita sendiri. Usia mereka keluar. Mulai sekarang jangan biarkan mereka menginjak rumah keluarga darat lagi. Silakan.
1-1. Selamat ya. Akhirnya kamu belajar melawan. Hian. Bibi. Aku punya ide. Aku mau mendirikan organisasi amal, ingin membantu mereka mengalami kekerasan dalam keluarga, anak-anak yang kurang kasih sayang. Aku mengalami penderitaan itu. Aku tahu sesakit apa rasanya. Aku tak mau anak-anak itu mengulang jalan hidupku lagi. Malam-malam. Kita lakukan bersama. Aku bantu kamu. Ide ini bagus sekali. Van. Bukan cuma berhasil keluar dari tapi juga kepikiran buat benar-benar sudah dewasa. Tenang saja, aku akan pakai semua sumber dayaku untuk bantu promosi, biar makin banyak orang peduli pada perundungan dalam keluarga, dan bersama-sama melindungi anak-anak ini. Rumah seharusnya jadi tempat berlindung. Perundungan dalam keluarga paling menyakitkan. Lawan penindasan dalam keluarga, mulai sekarang. Karena pernah kehujanan, jadi ingin memayungi orang lain. Karena pernah melihat bunga mekar, tahu berharganya musim semi. Hujan akan tetap turun. Asal kita mau membukakan payung untuk orang lain, dunia ini akan lebih sedikit dinginnya, lebih banyak hangatnya.